warga mau minta sosialisasi bisa, nanti kita akan hubungi satgas ya Pak. Jadi di setiap kelurahan itu ada namanya satgas atau satuan tugas ya. Kalau untuk APAR biasanya nih ya, kita ada juga namanya perawatan berkala. Seandainya tuh APAR ya udah setahun atau 2 tahun itu kita harus bolak-balik. Jadi kita balik. Nah, jadi dikocok supaya di dalam itu kan kadang dia mengandung chemical bubuk ya. Bubuk ya. Itu supaya nggak ngumpel. Nggak intinya ya. Merah dan hijau tuh. Kalau masih di hijau, masih titik itu masih bagus, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau udah di jarumnya di merah, itu kurang tekanan, harus ditekan lagi. Berarti sama. Biasanya kebakaran itu ada kebakaran yang korsleting listrik. Ya, ada juga yang kelalaian manusia. Kalau yang kelalaian manusia ini bisa juga kita kena sanksi, Pak. Pemadam ini luar biasa. Artinya benar-benar slogan mengabdi menyelamatkan negeri. Iya. Itu benar di 107 tahun kan? 107 tahun. Mengabdi menyelamatkan negeri. Tuh, kalau naruh kain di atas lekar. Ya kan? Iya. Lekar diketok pakai palu. Iya. Kita doain buat seluruh pemadam damkar. Iya. Semoga senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Gitu. Jakarta kota kita, la 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 la, bukan punya fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi bersama saya Bawa RT Ompong yang tua kagak, mudanya udah kelewat di Betawi Bacot. Wah, belum nyala ya ada tuh Betawi Bacot. Alhamdulillah. Malam hari ini Betawi Bacot kedatangan narasumber dari petugas garda terdepan yang menyelamatkan negeri. Waduh, yang kemarin baru milad ke 107 tahun. Siapa lagi kalau bukan dari petugas pemadam kebakaran. Nah, kenalan dong, Bang, sama warga. Oke, selamat malam warga semuanya. Perkenalkan, nama saya Bang Taufik Hidayat. Biasanya orang memanggil saya Bang Taufik Ruby. Saya berdinas di Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan kurang lebih sudah 22 tahun. Gitu, Bapak. 22 tahun? Ya, 22 tahun. Masya Allah, 22 tahun seumuran anak saya, Bang. Masya Allah. Betah, Bang. Alhamdulillah. Kita kerja di pemadam kebakaran itu kan rekenan pahala ibadahnya, Pak. Oh, gitu. Jadi kita niatin buat ibadah juga ya. Untuk menolong orang banyak gitu. Oke, Bang Taufik, saya mau nanya nih ya. Dulu bergabung di Damkar itu awal mulanya gimana sih? Cita-cita atau memang ada yang ngajak? Oh, jadi begini, awal saya dulu masuk di Damkar itu awalnya tuh saya punya bokin. Bokin itu apa sih istilahnya? Bokin, kalau kata orang Betawi mah demenan. Iya, demenan. Demenan ceritanya. Saya dulu udah bekerja di Sudirman. Ya sudah cukup lumayan dah ceritanya posisi saya. Nah, bokin saya, Bang, ini ada pembukaan pemadam di koran pos kota waktu itu. Tapi di situ namanya dulu pembukaannya PTT. PTT apa tuh? Iya, pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Iya, kalau buat kata itu honorer. Kalau sekarang PLJP kali ya? PJP. Iya, betul, PJP seperti itu. Bapak, iya. Waktu daftar itu tesnya apa aja sih, Bang? Waduh, kalau tesnya sih sangat berat sekali, sama masuk TNI hampir sama. Lari 12 menit, kemudian restock. Restock apa tuh? Restock angkat badan begini. Wah, ya buat lah, ya. Maklum kita mau orang dulu, kayak kagak Bang restock. Terus kita sit up yang begini ya? Ya, Ngentengin perut. Iya. Push up juga. Iya, lari shuttle run lari angka 8. Climbing? Ya, itu pull up. Iya. Nah, alhamdulillah nih berkat doa orang tua nih saya coba daftar. Kata babe saya, udah coba aja, nanti kalau memang masuk pekerjaan saya yang lama ditinggal gitu. Ya alhamdulillah saya ikut tes semua nih, tahapan-tahapannya, seleksinya saya ikutin.
Pas lagi lari katanya, kita kalau lari suruh umut gula Jawa, kata bokap saya. Oh, umut Ya, biar kuat. Biar kuat. Udah, saya ikutin tuh saran babe saya. Iya. Yang lain pada lari awalnya kencang-kencang tuh, wah gitu. Saya mau lari santai aja. Tapi saya alhamdulillah saya dapat dulu 6 putaran 6,3 saya, nomor 2 saya dari depan ya. Alhamdulillah tuh lulus dan nyatakan lulus. Kemudian kita lagi tes lagi kesehatan. Tes kesehatan. Alhamdulillah lulus. Itu kita ditelanjangin tuh, Wak. Itu termasuk kita tuh pernah makan narkoba atau enggak tuh? Iya, semua diperiksa. Jadi kita harus cek darah, terus surat keterangan bebas narkoba juga, kemudian juga bebas tato. Tapi kalau ada tato-tato kecil, suruh dihapus. Nah kalau tombel? Kalau tombel sih biarin deh buat tanda lahir ya? tanda Oh, lahir. iya. Jadi nggak apa-apa. Iya seperti itu. Nah, terus gini ya, saat ini kan ya memang ya di berita, di sosial media maupun di mana ini saya perhatiin ini pemadam kebakaran itu bener-bener kayaknya garda terdepan gitu ya. Iya, benar. Aduan-aduan masyarakat, apapun aja gitu kayaknya damkar melulu. Apa emang begitu? Ya, untuk saat ini 86,8% itu kepercayaan masyarakat Indonesia ya, se-Indonesia itu sekarang tuh pemadam nomor 1 ya. Jadi capaian ini ya kita lakukan dari Dinas Pemadam Kebakaran itu prosesnya sangat panjang sekali, Pak. Jadi masyarakat itu kita layani dengan baik. Apapun permintaan masyarakat itu kita tindak lanjut. Contoh, jam 2 pagi anak kucing, wah ada di atas genteng, minta nggak bisa naik, nggak bisa turun, naik tidak bisa turun, itu kita eksekusi, wah. Anak kucing doang. Anak kucing. Iya. Terus ada lagi ular. Sering nih. Ya, Ular biasanya kalau banjir itu ular pada naik ya. ular pada keluar Pak, dari sarangnya. Kita eksekusi, kita amankan ke tempat yang aman. Ada lagi kemarin belum lama itu saya dapat lagi laporan orang bunuh diri. Bunuh diri, minta tolong sama pemadam untuk menurunkan. Gitu, Pak. Nah, ini kalau terkait dengan bundir gitu ya. Iya. Pemadam apakah harus koordinasi dulu dengan kepolisian? Atau Ya, harus kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian itu laporan ke kita, dia minta tolong untuk diturunkan jenazahnya. Karena itu kan ada posisinya di lantai 3 waktu di Setiabudi. Ya, kita dari pihak damkar yang menurunkannya gitu. Seperti itu, Pak. Jadi tetap ya prosedurnya seperti itu ya. Iya, tetap. Jadi kita bekerja sama 3 pilar. Ada pemadam, ada TNI, Polri dan Satpol PP semua. Dan masyarakat RT, RW Dilibatkan iya juga? semua FKDM dan LMK sampai ibu-ibu kader PKK itu kita kerjasama, Pak, gitu. Masya Allah, Seperti itu. luar biasa. Ternyata pemadam ini harus apa aja bisa ya. Iya. Nah ini yang menarik nih ya. Iya. Beredar tuh ya, FYP banget itu Iya. di TikTok di apa gitu. Bocah kagak mau sunat aja pemadam, Nah. maknya nggak manggil pemadam gitu. Itu bener gitu ya? Bener, itu kejadian, bener seperti itu. Jadi bocah itu nggak mau sunat, akhirnya orang tuanya manggil pemadam, kita antar ke tempat dukun sunat dah. Itu dia mau. Ada juga kemarin belum lama ini di pos Pesanggerahan ya. Itu kejadian orang hamil. Orang hamil Ngidam kepengen naik mobil pemadam. itu dilayani Iya, juga? dilayanin. Luar biasa. Iya, dilayanin terus perutnya minta dielus-elus sama orang pemadam. Padahal di sampingnya ada lakinya. Seperti itu, Pak. Namanya orang ngidam. Nah, iya seperti itu. Daripada ntar bocahnya ileran, lahiran repot. Iya. Namanya orang ngidam ya. Jadi ada hal-hal yang kadang nggak masuk di logika tuh. Masyarakat tuh telepon ke pemadam, lapor ke pemadam. Pokoknya palu gada, apa lu mau, gua ada gitu. Jadi artinya nggak cuma melayani sebatas ada musibah kebakaran doang ya. Oh, enggak, Bang. Banjir Banjir tetap juga. kita maju juga paling depan, garda terdepan kita tetap
Tapi Pondok Labu itu sering ya ada kayak itu ya, selangganan ya ya kan. langganan sampai yang dulu tembok rubuh ya. Tembok rubuh juga kita juga gitu Bang. Tapi luar biasa memang Kodam, artinya Iya. benar-benar mengabdi buat negeri, segala macam apapun aduan masyarakat dilayanin. Salut saya buat pemadam nih, perlu diaplaus nih buat pemadam ini. Masya Allah. Oh ya, begini juga ya. Kadang-kala ya saya sering melintas tuh di pos pemadam Lebak Bulus. Iya. Pernah saya lihat itu kayak anak-anak sekolahan gitu Oh, lagi. iya, Itu iya. program apa tuh? Itu program edukasi. Edukasi. Pengenalan profesi tugas pemadam kebakaran. Jadi ada sekolah-sekolah itu dia tuh ada kunjungan untuk pengenalan profesi pemadam kebakaran. Kita edukasi tugas-tugas pokok pemadam kebakaran apa, terus alat-alat yang digunakan apa saja, dan terakhir itu kita ajak keliling. Ya, keliling mobil pemadam. ya naik mobil pemadam sama guru-gurunya kita ajak. Karena guru-gurunya juga banyak yang belum pernah ngerasain naik mobil pemadam. Saya aja belum pernah. Dan terakhir biasa kita mandi hujan. Mandi hujan. Jadi mandi hujan pakai air Semprotan pemadam, semprot seperti itu Pak. Jadi ya itu memang kegiatan itu rutin. Jadi sekolahan-sekolahan yang wilayah-wilayah Jakarta Selatan itu pasti Sabtu, Minggu itu ke Lebak Bulus itu full. Full ya? Iya, full jadwalnya. Jadi gini nih, tidak nutup kemungkinan juga misalnya saya selaku ketua RT di Iya. lingkungan 0709 Pondok Labu, misalnya gini, Bang Topik, ada waktu nggak? Tolong dong edukasi warga saya nih, saya mau ngumpulin warga soal bagaimana menangani kebakaran ringan, misalnya gas, Iya. tabung gas, itu bisa tuh kita. Bisa, Mbak. Pokoknya misalnya dari Bapak RT, Pak Topik, ini ya warga mau minta sosialisasi. Bisa, nanti kita akan hubungi Satgas ya Pak. Jadi di setiap kelurahan itu ada namanya Satgas atau satuan tugas ya. Nanti kalau di situ Pak Supano biasa dipanggil Pak D. Iya, Nanti dari dia baru nanti kita edukasi apa butuhnya nih, mau pelatihan gas atau mau pelatihan penggunaan apar atau pelatihan apa tuh kelistrikan, kita semua ada gitu. Ini mohon maaf, kalau kita ngundang-ngundang begitu ada biayanya nggak sih Bang Topik? Kalau kita gratis, nggak ada biayanya. Tapi untuk preparannya nanti kita serahkan ke yang undang. Contoh seperti ini. Aparnya. Isinya itu mah ada wajar kayak gitu mah. Apar dan BBM kita hanya nanti instrukturnya dari kita semuanya gitu. Free itu ya kalau instruktur Free. apa gitu. Ya, bahkan kita waktu itu ada program itu perkurahan ya. Perkurahan itu ada namanya kita sistem simulasi kebakaran dan SKKL. Apa tuh Pembentukan SKKL? Sistem kebakaran ketahanan lingkungan. Jadi untuk pembentukan Redcar, relawan kebakaran di setiap RT dan RW. Jadi misalnya di perkurahan itu 30 orang. Dari RT kita ambil satu, RT sini satu, RT sini satu. Yang balakar itu kan? Ya, dulu orang nyebutnya balakan, barisan sukarela kebakaran, sekarang Redcar atau relawan kebakaran. Nah di situ, jadi fungsinya warga masyarakat yang ikut Redcar nanti kita latih, terus bagaimana cara menggunakan apa, bagaimana cara menanggulangi kebakaran. Ya sehingga dia dapat membantu petugas pemadam kebakaran apabila ada terjadi kebakaran tahap awal, Redcar juga sudah bisa menangani. Jadi artinya sebelum pemadam datang kita udah syukur-syukur kita bisa nangani. Nah, ya, seperti Luar itu. biasa. Jadi pemadam diedukasi warga masyarakat udah paham bisa, wah apinya belum besar udah bisa dipadamin gitu Bapak. Jadi artinya untuk mencegah kebakaran lebih luas lagi gitu ya. Iya seperti itu. Sangat penting tuh buat para pemirsa, buat warga semua. Iya. Pentingnya kita edukasi tentang mengatasi kebakaran. Apalagi nih sebentar lagi banyak yang mudik nih. Nah, ya. betul Bang. Kasih pesan dah buat yang mudik gimana nih? Jadi gini, saya untuk para pemudik nih ya, khususnya di DKI Jakarta, kita ini dari petugas pemadam kebakaran nih ya, menghimbau ya. Pertama nih ya, jadi periksa kelistrikan Mbak. Listrik stop kontak ya? Ya, stop kontak, terus steker tuh dicabut-cabutin. Ya, AC dicabut. Kulkas dicabut. Ya. Terus diperiksa nih. Kira-kira tuh jangan sampai ada yang lolos. Contoh kan suka ada tuh yang dispenser air tuh. Dispenser air. Ya, itu kalau sudah kosong dicabut. Periksa. Terus yang kedua, kita periksa gas. Gas ya? Iya, kompornya kita periksa. Perlu cabut nah, ya, itu kita regulatornya cabut. ya. Kalau kita meninggal Lama ya posisi. lama itu kita cabut tugasnya. Jadi
biar kita benar-benar aman dan safety tuh di dapur. Terus kita koordinasi dengan Pak RT laporan. Saya mau pulang kampung. Nah, Pak RT, gitu ya. saya mau pulang kampung nih, titip gitu. Berapa hari? Seminggu. Ya udah, nanti gampang Pak RT. Nah, itu. Nanti laporan ke Pak RT. Nah, seandainya kadang kan ada juga warga yang punya piaraan. Oh iya. Nah, ya punya kucing, Burung, punya burung. anjing, misalnya gitu itu ya. harus dititip. Gitu, karena nanti wah, pikiran di pulang kampung, wah, burung saya belum gimana? diempanin. Nah, terus kucing saya belum diempanin. Jadi benar-benar dititip. Terus yang terakhir, ya ibarat kata tetap selalu siaga waspada. Harus punya apar di rumah. Alat pemadam api tiap ringan. rumah ada ya, tiap ya rumah memang dari gubernur itu memang sudah diwajibkan tiap rumah ada ya. satu rumah itu harus punya satu apar. Minimal yang kecil ya. Ya minimal yang 3 kilo atau 3 kilo setengah. Untuk program ke depan nanti RT dan RW itu kita bagikan apar secara gratis. Saya udah dapat. Wah, Alhamdulillah ya. udah dapat itu. Ya, jadi itu ada program dari pemerintah, tinggal dirawat. Nanti apabila Bapak RT ini dipakai nih, habis itu bisa diisi ulang. Hubungin dengan Pak Parno. Pak Parno kemarin apar saya dipakai, nanti bisa diisi ulang ke Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan. Itu tanpa biaya alias gratis seperti itu. Mohon maaf nih, saya pengen tanya lagi nih. Ada kadaluarsa nggak sih nih? Apar ini kan misalnya nih 2 tahun nggak dipakai gitu. Iya. Itu dia bisa kadaluarsa atau gimana tuh? Oh, kalau untuk apar biasanya nih ya, kita ada juga namanya perawatan berkala. Seandainya tuh apar ya udah setahun atau 2 tahun, itu kita harus bolak-balik. Jadi kita balik. Nah, jadi Kocok. dikocok supaya di dalam itu kan kadang dia mengandung chemical bubuk ya. Bubuk ya. Itu supaya nggak ngumpel. Nggak ngendap. Nah, nggak ngumpel. Terus kedua, biasanya kalau kita di gedung-gedung perkantoran itu tiap tahun kita pakai buat latihan security. Jadi itu apar benar-benar Keluar. dipakai untuk latihan. Jadi aman nih, karena wah ini apar takutnya udah kadaluarsa. Di situ kan tulisan setahun, ada yang 2 tahun ya. Kalau kita pakai udah ketahuan nih aman. Nah mungkin kayak Bapak Akbar pikir wah ini apar saya ini nggak dipakai-pakai. Dia kalau bisa memang jangan dipakai. Kalau udah dipakai udah pasti ada kebakaran. Jangan sampai kepake gitu ya. Iya, gitu. Nah, terus biasanya suka ada ini Boba tuh pressernya, lihat Laser apa tuh? pressure tekanan. Oh, angin, Nah, ya. di situ kan ada itunya ya. merah dan hijau tuh. Kalau masih di hijau, masih titik itu masih bagus, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau udah di jarumnya di merah, itu kurang tekanan, harus ditekan lagi. Berarti sama kayak isi freon AC ya. Ya, Kalau di merah sama. kudu ditambah. Nah, iya ditambahin. Hanya ditekan aja Wah, ditekan tambahin angin pressernya seperti itu biar bisa digunakan secara maksimal. Dan kalau bisa kalau apar itu digantung. Digantung ya. Iya. Jadi digantung 25 sampai 120 cm Dari lantai. dari lantai gitu. Iya. Karena kalau ditaruh di bawah kadang dia dingin ngegumpal itu seperti itu, Mbak. Jadi untuk apar itu sebetulnya ya perawatannya itu 2 minggu sekali dibolak-balik aja seperti itu. Nanti kedengaran suaranya tuh kayak nah itu karena aparnya masih bagus dan itunya dilihat tekanannya tadi. Baru tahu juga saya nih, itu kan dapat ilmu lagi. Apar itu harus kita bolak-balik, Ya. kita lihat. Iya, seperti itu, Bang. Iya. Nah, saya mau nanya lagi nih ya. Ini misalnya ada tarunannya. Iya. Ada kebakaran nih di daerah Cilandak. Iya. Meluncur. Cus. Nah, kebakaran itu pihak yang kena musibah ini tuh ada sanksinya nggak sih? Apabila terjadi kebakaran, ya kan tadi pertanyaannya, bisa gak kita kena sanksi gitu ya? Yang wilayahnya kebakaran Wilayah itu rumahnya kebakaran. misalnya. Ya jadi seperti ini. Biasanya kebakaran itu ada kebakaran yang korsleting listrik. Korsleting listrik. Ya, ada juga yang kelalaian manusia. Kalau yang kelalaian manusia ini bisa juga kita kena sanksi, Mbak. Contoh, ada suatu kasus nih. Dulu pernah dicondet lah, kita nggak ibarat kata dia kiosnya dipakai dagang bensin. Oh, dia jualan bensin Ya, eceran. dagang bensin eceran Ya. ceritanya. Dia nuang ini ceritanya ke dalam botol-botol. Nah, botol-botol tahu-tahu ada petikan api. Nyamberlah ke bensinnya tuh. Apinya jadi besar, nyamber ke toko sampingnya. Nah, toko sampingnya itu orang sewa. Itu dia karena itu kelalaian
yang dagang bensin, Iya. dia bisa Pak sanksi, dia bisa ditutup, bisa ganti kerugian. Itu karena dia penyebab kebakaran itu karena kelalaian dari pedagang bensin Itu tersebut. sanksi hukumnya perdata atau pidana ya kalau gitu? Biasanya kalau begitu nanti dari ada pihak polisi nanti akan menengah. Misalnya, oh nanti saya ganti, putus dah. Ya kalau misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ini bisa naik ke ranah pidana bisa. Bisa ke pengadilan dong ya? Bisa gitu. Karena ada juga kan kasus yang kebakaran dulu pernah terjadi di Lebak Bulus. Ceritanya ada kebakaran di situ ada korbannya Korban jiwa. Iya. Ternyata itu pembunuhan. Baru ada dibikin api kebakaran. Akhirnya disidik sama polisi ternyata ini pembunuhan. Oh, jadi untuk menutupi pembunuhan itu dibakar. Iya, seakan-akan kebakaran. Nah, begitu disidik sama polisi, wah ternyata ini pembunuhan. Akhirnya ketahuan lah bahwa ternyata ini seperti ini ada harta perebutan warisan segala macem. Nah, kalau misalnya kebakaran tadi karena korsleting listrik, ibarat kata ya namanya musibah, ibarat kata iya. Makanya kita sebagai Satgas nih kita edukasi terus nih masyarakat nih RT RW, misalnya listrik lah segala macam itu kalau bisa kita pakai yang sesuai dengan SNI. Standar Nasional Indonesia. Nah, seperti itu tersertifikasi. Nah, kabel-kabelnya kalau bisa yang standar nih, Mbak. Biasanya udah orang-orang dulu kan kabelnya ngasal. Iya, biasanya, Mbak. Lampu pasang udah kedap-kedip itu pasti ada listrik yang bocor. Ada sesuatu nah, di situ. Kalau ibarat kata kita udah edukasi, sehingga masyarakat paham. Jadi kebakaran itu bisa dikurangi atau diminimalisir gitu, Mbak. Seperti itu. Oke, Pak Taufik, kita juga perlu mengedukasi warga nih bagaimana cara mencegah kebakaran saat menuju. Nah, ini ada stiker-stiker nih. Apa aja nih Pak Taufik nih? Nah, ini yang stiker yang pertama ini dulu nih, Mbak nih ya. Itu, iya. Ini ada stiker namanya awas bahaya kebakaran ya. Awas bahaya kebakaran. Ya, nih. ya seperti ini stikernya ya. Nah, di sini ini ada nih poin-poinnya nih. Bagaimana sih supaya untuk pencegahan kebakaran? Yang pertama di atas tuh ya, cabut steker listrik jika tidak digunakan. Hindari steker listrik bertumpuk. Oh, ini yang fitting kali ya? Ya, fitting bener. Gunakan peralatan listrik sesuai standar. Terus ini di kompor gas nih, cabut regulator tabung gas jika berpergian. Terus tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Biasanya ibu-ibu nih sahur nih lupa. Ini itu bisa salah satu penyebab kebakaran. Terus ada juga di sini tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat berpotensi kebakaran. Nah, ini juga pernah kejadian juga nih, Mbak. Ini gara-gara puntung rokok, Hotel Kaisar hampir kebakaran, pernah kejadian dulu, Mbak. Ya, Hotel Kaisar itu? Hotel Kaisar Mampang dulu ceritanya, Pancoran itu gara-gara puntung rokok dia ngebuang, ternyata nyala. Waduh. Ya alhamdulillahnya karena kantor pos damkar dekat bisa diatasi seperti puntung itu. Rokok doang. Iya, puntung rokok. Sepele ya. Sepele. Dan ini untuk layanannya ya yang di bawah. Untuk pelayanan pemadam kebakaran ya, itu kita udah penuhi nomor 112. Nah, di nomor ini terintegrasi beberapa dinas nih. Jadi di 112 itu ada pemadam kebakaran, ada dinas perhubungan, ada gawat darurat, ada Pol PP, ada BPBD, bahkan ada pihak kepolisian. Jadi di line 112 ini keperluan masyarakat apa nih aduannya? Kalau misalnya ada kebakaran udah pasti otomatis langsung disambungkan ke damkar. Apabila ada kecelakaan otomatis disambungkan ke 118. Apabila misalnya ada tindak kejahatan segala macam otomatis dilaporkan ke pihak kepolisian seperti itu, Mbak. Jadi di stiker ini nih kita tempelkan di tempat-tempat umum ya, biasanya kita tempelkan di pos ronda, di tempat-tempat keramaian, terus kita koordinasi dengan Pak RT, Pak RW untuk membantu nempelin stiker-stiker seperti ini. Tujuan kita ini satu, biar masyarakat tuh paham, wah dia bisa ngebaca dan ngerti, oh seperti itu, dan di bawahnya pelayanan gratis. Nah, itu pelayanan kita tuh gratis. Makanya mungkin beberapa tahu sekarang tuh apa-apa orang telepon pemadam masalah itu kenapa? Karena pelayanannya gratis, Mbak. Luar biasa. Tanpa biaya. Tuh seperti itu. Bener-bener mengabdi, menyelamatkan negeri. Nah, itu moto 107 tahun. Iya. Seperti itu, Bapak RT. Ini kan yang 107 tahun ya.
harapan Bang Topik ini selaku petugas pemadam kebakaran ya, Iya. kepada masyarakat gimana tuh? Iya, Harapannya kepada masyarakat gitu. harapan saya kepada masyarakat ya di ulang tahun 107 tahun pemadam ya. Jadi masyarakat semakin lama semakin pintar dan semakin teredukasi. Jadi dia mencintai pemadam. Jadi kalau sekarang nih pemadam namanya lagi ngelambung nih, naik lagi tinggi-tingginya. Ya kita semakin memberikan pelayanan yang full kepada masyarakat. Karena kan kita berbuat baik pasti ada keep and back-nya, Pak. Jadi masyarakat tuh kepercaya, wah ternyata pemadam apapun dilakukan, hal-hal kecil pun dilakukan. Mungkin Bapak RT kan tahu kan, ada wah peristiwa ini langsung apa pemadam apa. Memang seperti itu. Bahkan beberapa stasiun TV itu meliput kegiatan pemadam yang ujung-ujungnya damkar. Jadi hal-hal semua kegiatan pemadam dari mulai evakuasi cincin, dari mulai penyelamatan ular ya, Pala kejepit. terus ada lagi kemarin ngambil rapot orang ulang tahun gabut nggak punya cowok, pemadam juga dipanggil Allah, buat selamat ulang tahun. Itu sampai seperti itunya Pak masyarakat itu kepada pemadam kebakaran. Damkar jadi slogannya nambah nih, melayani dan mengayomi masyarakat. Iya. Tambahin kayak gitu tuh, seru juga itu. Jadi itulah mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan masyarakat juga sangat mencintai kita gitu. Karena sekarang Bapak tahu sendiri lah, wah pemadam gitu. Bahkan kita pernah di suatu TKP ada kejadian, kita berhasil memadamkan kebakaran. Itu masyarakat sambutannya luar biasa, Pak. Kita seperti benar-benar hero sampai diteprokin, wah hati kita tuh bangga banget karena bisa nolong orang. Bisa nolong orang. Orang jadi bahagia ya. Orang jadi bahagia, jadi bisa membuat masyarakat itu wah alhamdulillah bahagia. Jadi kan kita sebagai aparat sipil negara nih, kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat gitu. Jadi jangan orang negatif, wah kerjanya pegawai negeri gini. Itu kan hanya sebagian orang. Tapi kalau di pemadam itu aksi nyata. Kayak saya nih udah bertahun-tahun lebaran kagak pernah cuti, Pak. Saking kita melayani masyarakat. Standby di pos. Standby 1 kali 24 jam. Kebetulan hitungan saya ini besok saya nih lebaran hari pertama atau kedua saya piket. Waduh. Iya, kebetulan gitu. Itu bagaimana tuh sama anak sama istri tuh? Ya, mungkin kalau istri saya mah udah paham. Paham ya. Istri sama anak saya udah tahan selama 22 tahun ya seperti itu. Cuman memang kita kalau kita pada cuti sebentar yang ada kita siapa? Gitu. Musibah kita kagak tahu. Nah, seperti itu, Pak. Walaupun mungkin cuti kalau mau dikasih ya berapa persen gitu yang pada cuti. Tapi kan kita namanya orang Betawi, Bang. Akamsi kita anak kamu iya. Saudara banyak. Kagak kita cukup seharian. Nah, akamsi ya udah ibarat kata ya kita nggak pulang kampung saya kemana, Pak? Saya pulang kampung saya ke Condet. Iya, saya juga pulang kampung ke Radio Dalam. Deket banget ya udah yang penting kita ibarat kata tetap kita melayani masyarakat di saat lebaran gitu, Pak. Ada yang nanya nih, Iya. kalau bayar pajak di kantor damkar bisa nggak, Bang Rete? Bisa, Bu, tenang saja kita bantu. Kalau Ibu ada yang bayar pajak kita anterin mungkin ke kantor pajak terdekat gitu. Itu dianterin. Iya, tenang aja gitu. Karena kemarin juga ada kejadian juga nih. Ibarat kata ada mobil ceritanya minta tolong, mobilnya mogok apa bannya ini kita bantu. Pasang bannya, bayangin lah seperti itunya. Ntar bisa ada orang mau ngobesan, ngidamnya ngapa? Bawa mobil pemadam kebakaran lagi nih. Itu kira-kira misalnya nih saya nih, Bang Topik, saya mau ngobesan, pakai mobil damkar itu kira-kira dilayani nggak tuh? Bisa, Pak. Pokoknya buat masyarakat bisa gitu. Luar biasa damkar ini. Iya, jadi buat kata wah masyarakat minta ya tetap kita layani. Bapak itu kan lihat di TK ya kan, kita layanin. Bener. Iya, tetap tetap bahkan kita di acara HBKB ya, itu kita bikin flying fox. Flying fox itu. Iya, itu kita bikin tuh. Habis subuh kita udah ngetrap nggak? Habis subuh tuh kita pasang rangkaian segala macem. Nanti pas ada HBKB kan anak-anak seneng. Wah, jadi anak-anak itu menunggu itu naik flying fox itu sampai ngantri, Pak. Sampai ratusan orang itu ngantri naik flying fox. Saking pengen nyobain. Iya, seperti itu. Ada juga yang udah berkali-kali, wah nungguin lagi itu. Oh, itu saya pernah lihat waktu ada di Cilandak tuh ya. Ya. Kecamatan Cilandak ada tuh bikin flying fox pemadam tuh. Bikin. Bener yang ngantri banyak. Ya, Cilandak, terus HBKB yang di Iskandar Muda, terus pernah juga di depan Lebak Bulus Giant kita bikin flying fox. Jadi masyarakat tuh tahu nih pemadam ibarat kata apapun juga bisa dilakonin, Mbak, seperti itu, Mbak. Pemadam selalu di hati jadinya, Iya. saudara ya.
Ya Allah Rawi, ini luar biasa. Ini patut kita apresiasi ya warga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, karena pemadam menyeluruh ya. Iya, Pak. Kita harus banyak bantu, minimal kita bantu doa buat para petugas damkar biar senantiasa sehat selalu dalam segala mengatasi situasi Amin, kondisi apapun amin. juga, selalu dilindungi keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ini pahlawan tanpa tanda jasa juga, ini gratis. Betul. Melayanin segala apapun juga, aduan masyarakat dilayanin tuh. Apa kalau kita mau besan pakai pemadam juga ngapa-ngapa coba itu. Ini luar biasa. Mungkin hanya ada di Indonesia begini ya kali ya. Pemadam ini luar biasa. Artinya benar-benar slogan mengabdi menyelamatkan negeri. Iya. Itu benar di 107 tahun kan? 107 tahun. Mengabdi menyelamatkan negeri. Tuh, kalau apa naruh kain di atas lekar, Nah, ya kan? iya. Lekar diketok pakai palu. Iya. Kita doain buat seluruh pemadam damkar, Iya. semoga senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu. Ya, saudara, alhamdulillah ya. Iya. Banyak ilmu yang kita dapat nih ya dari Bang Topik selaku Kasatgas Damkar, pemadam iya. kebakaran. Gitu. Kira-kira Bang Topik ya, kedepannya nih, ini kan namanya kalau pemadam ini kan di bawah naungan departemen apa sih? Kita Pemda DKI. Pemda DKI. Iya. Khusus Jakarta Pemda DKI ya? Iya, DKI. Itu harapan Bang Topik itu terhadap Pemda ke damkar gimana tuh? Harapan saya ke depannya ya tolong diperhatikanlah yang junior-junior kita nih, karena belum pada PNS, Mbak nih. Belum pada PNS. Ya, ada sebagian tuh kemarin yang diangkat 217 orang ya kemarin Pemda DKI. Nah, sebagian keangkat, sebagian belum. Harapan saya tolonglah diangkat menjadi pegawai negeri, dan seandainya pun belum diangkat jadi pegawai negeri, jadi P3K, Wah. Jadi dari PJLP disaring supaya jadi P3K, karena kita pemadam ini banyak yang pada pensiun, Mbak nih. Iya, kita nih angkatan tahun 88 ya, 86 nih ya, 86 udah habis pensiun semua. Terus ada juga 88, ini udah pada pensiun. Angkatan 90 tuh. Angkatannya dulu Bang Udin tuh. Bang Udin, Bang ya? Udin. Bang Udin kan, Bang Udin yang biasa Bapak sering Iya. koordinasi. Itu di angkatan 90 berarti udah tinggal menghitung bulan. Di bulan Mei udah habis, sudah punah bakti. Jadi banyak petugas pemadam kebakaran itu yang pensiun, Mbak. Seperti Belum ASN udah pensiun. Udah ASN, cuman kan junior-junior kita memang ada tahapan-tahapan. Saya juga dulu kan dari PTT dulu tuh, pegawai tidak tetap. Kalau ibarat kata mah honorer udah kita jalanin, alhamdulillah, Mbak. Ternyata diangkat jadi pegawai negeri sipil. Oh, berarti tuh. udah jadi ASN sekarang nih? Alhamdulillah, Mbak. Itu tahun 2008. Lama saya juga dia. ya? Alhamdulillah, hampir kurang lebih saya dulu honorer itu 4 tahun. Ya alhamdulillah, kita juga terima kasih kepada Bapak Presiden SBY, Pak. Karena berkat beliau mengeluarkan PP 48 tahun 2004 bahwa setiap tenaga honorer bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil. Alhamdulillah kita kena imbasnya, jadi kita diangkat jadi pegawai negeri sipil, Pak. Itu jadi jariah tuh buat Pak. Iya, Luar biasa. alhamdulillah waktu itu Pak, zaman Pak SBY itu kita alhamdulillah, kita bersyukur dah. Dulu kita nggak mimpi jadi pegawai negeri, kita dulu PTT, anggap wah ternyata dikasih jalan seperti itu, alhamdulillah. Itu mungkin kurang lebih hampir 1 juta se Indonesia tuh, Pak ya. Jadi yang honorer itu diangkat jadi pegawai negeri sipil. Seperti Mudah-mudahan itu. setelah tayangan ini nanti nih, Iya. udah masuk ke YouTube-nya Betawi Bacot, kita tag ke Pemda, Iya. kita tag ke Pemda, didengar sama Pemda, mudah-mudahan disegerakan tuh. Iya, alhamdulillah. Yang minimal P3K gitu ya. Ya minimal P3K lah, karena ya ibarat kata ya Bapak RT kan bilang pemadam itu kan semua Benar. kita jalanin, ibarat kata semua kita lakonin, tugas apapun kita jalanin, sehingga mungkin Pemda nanti ke depannya ya meriwet dah yang junior-junior kita, semoga disegerakan apa dia akan jadi pegawai negeri sipil atau P3K, karena bagaimanapun kita ini perlu regenerasi, Pak. Betul. Iya, karena kita kan namanya manusia kan, umur 58 tahun kita pensiun, kita kembali lagi ke masyarakat gitu. Benar. Seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan ya tuh Pemda dengar gitu. Tadi ada yang nanya juga, emang benar kalau pemadam kebakaran itu ada kebakaran gratis? Benar gratis. Benar, gratis. Untuk Pemda DKI itu gratis. Gratis. Jadi Tidak dipungut biaya. Nih nggak ada itu biaya apapun. pelayanan gratis. kalau pemadam mah nggak bakalan hoak dah. Ya, iya. Mungkin kalau Bapak RT kan sudah kenal saya sudah lama. Iya. Seperti itu, Mbak. Oke Bang Taufik nih, kita dari Betawi Bacot yang diinisiasi oleh pemuda kaum Betawi mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengedukasi. Iya. Karena memang Betawi Bacot dibentuk untuk
apa? Informasi dan edukasi. Iya, jadi ya kita juga alhamdulillah nih kita dari Sudin Gulkam Jakarta Selatan diundang di Betawi Bacot sama Bapak Akbar. Ya kita akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang pemadam kebakaran. Seperti itu, Pak. Jadi zaman sekarang ini masyarakat tahu dan paham gitu ya. Tugas dan pokok pemadam kebakaran itu semakin lama tuh semakin berkembang, semakin berat. Karena kita kan di DKI Jakarta, mungkin Bapak RT tahu, kebakaran itu kan ada pemukiman padat penduduk, ada juga pemukiman yang kawasan yang komplek, ada juga yang kumuh, ada juga yang lebih berarti yang gedung, Pak. Mungkin Bapak sekarang melihat nih fenomenal, ada lagi mobil listrik ini, Pak, yang terjadi tantangan kita ke depan. Mobil listrik nih? Iya, itu agak-agak berat juga, Pak, sebagai tantangan pemadam kita ke depan tuh mengenai mobil listrik. Kenapa jadi tantangan tuh alasannya? Ya karena mobil listrik ini kan awam, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, dan kita dari pihak pemadam kebakaran kita udah beberapa kali uji coba. Nih apa sih formula yang paling efisien untuk kebakaran di mobil listrik gitu. Bahkan kita udah beberapa kali edukasi lah, kita bikin simulasi. Kemarin saya simulasi latihan di Indonesian Power ya. Kita pakai fire blanket. Jadi semacam selimut anti api. Iya, selimut anti api untuk menyelimuti mobil. Jadi ukurannya itu 6x8. Ada yang 6x8, ada yang 6x9 meter, Pak. Jadi perlu minimal 4 orang ya untuk menutupi mobil listrik tersebut. Karena mobil listrik itu kan baterainya ada di bawah. Iya, di bawah tuh. Nah, kalau elemen baterainya belum habis, dia terus kebakar ya. Iya, nah kita selimutin tuh. Jadi kita untuk minimalisir kerugian sekiringnya, sambil kita tunggu tuh kiri kanan, kita tetap pakai air. Jadi seperti itu tantangannya tuh untuk mobil listrik. Jadi artinya formula untuk itu belum. Masih dikaji terus. Masih dikaji. Untuk saat ini kita memang ada beberapa, kemarin belum lama kita ada mengeluarkan APAR ya, yang jelas K ya, yang khusus mobil. Tapi tetap kita terkendala kita karena baterainya itu ada di bawah, Pak. Iya, menerima sih. Itu yang agak yang kita, dan baterai itu kan kalau belum habis dia terus. Betul. Seperti itu, Pak. Oke. Cukup sekian ya podcast kita kali ini bersama Damkar. Insya Allah kedepannya kita akan datangkan narasumber yang bisa mengedukasi semuanya, gitu ya. Buat Bang Taufik, terima kasih banget semuanya. Ya beserta istri tercinta ngikutin malam-malam kita podcast. Iya. Emang beginilah gitu ya. Yang dadakan itu yang jadi. Oke semuanya ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta kota kita, la 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 la, bukan punya